Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya kasih, damai, dan kebaikan Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita sudah memasuki di pelajaran yang ke-11 dengan judul Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana sepanjang satu pekan ini kita akan belajar mengenai 3 oknum kealahan ini. Dan ayat inti atau ayat hafalan kita sepanjang satu pekan ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini merupakan janji yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahkan diberikan kepada kita umat-umatnya pada saat ini, pada waktu Yesus hendak naik ke surga, hendak meninggalkan murid-muridnya pada saat itu. Dan itu artinya Tuhan tidak meninggalkan kita, ya. Dia memberikan satu janji yang akan menolong kita dalam pergolakan hidup kita, pergumulan kita, di mana Dia akan memberikan penghiburan kepada kita melalui Roh Kudusnya. Baik, kita akan masuk di pelajaran yang pertama, di pelajaran hari Minggu dengan judul Bapa Sorgawi. Bapak Ibu Saudara-saudara boleh baca ayat ini di dalam Yohanes pasal 13 dan Yohanes pasal yang ke-14. Baik, sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami masing-masing dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini boleh memberikan pengertian dan kami boleh dapat diubahkan oleh Tuhan, dan iman kami boleh lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Injil Yohanes, dia memulai dengan perkataan dan memberikan narasi yang awal mula atau secara keseluruhan dimulainya asal usul kita, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain, ayat ini juga mau mengatakan kepada kita oknum kealahan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Merekalah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mereka adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Merekalah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, di mana planet kita ini. Nah, saudara-saudaraku, ada satu penciptaan kehidupan yang istimewa, bahkan yang paling istimewa dari segala ciptaannya, yaitu adalah penciptaan manusia. Nah, di mana Tuhan menciptakan manusia ini memiliki tujuan, di mana agar kita hidup dengan keharmonisan, dengan penuh kasih dengan Allah dan dengan satu sama lain. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, sayangnya Lucifer membawa dosa ke dalam dunia ini. Dan akibat daripada dosa ini merusak hubungan kita dengan Allah. Dan itulah sebabnya saudara-saudaraku, akibat daripada dosa ini, seringkali umat-umat Tuhan menggambarkan Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang tidak adil. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yesus mengambil sifat kemanusiaan kita supaya bisa memulihkan pengetahuan akan Allah dan membawa keselamatan kepada manusia. Nah, sementara Yesus hidup di dunia ini, Dia memasrahkan hidupnya kepada Bapa,
dan dia hidup sesuai dengan tuntunan daripada Bapanya. Untuk itulah dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 38, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Di dalam Yohanes 10 ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Jadi Yesus mengklaim bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan daripada Bapanya. Dan bila mana dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan daripada Bapanya, hendaklah kita tidak percaya kepadanya. Tetapi karena dia melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa, bahkan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapa, hendaklah kita percaya kepadanya. Nah, di sini kita bisa melihat peran daripada Bapa, ya, yang digambarkan dalam ayat-ayat berikut. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17, Yohanes 6 ayat 57. Kita melihat peran Bapa di mana dia memberikan supaya kita bisa memperoleh keselamatan, yaitu dia mengutus dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Oleh karena dia sangat mengasihi kita manusia, sehingga dia rela mengaruniakan bahkan mengutus anaknya yang tunggal untuk mengambil resiko berpisah dengan anaknya dan harus mengalami kematian di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita manusia. Dan kalau kita lihat di sini di dalam Yohanes 5 ayat 22 dan 30, Bapa memiliki pekerjaan untuk menghakimi. Dan penghakiman itu sudah diberikan kepada anaknya, yaitu Yesus, oleh karena Yesus telah menang terhadap dosa. Dan kalau kita lihat juga di dalam Yohanes 6 ayat 32, Yohanes 14 ayat 10 sampai 24, di sana mengatakan bahwa Yesuslah, Bapalah atau Allah lah yang memberikan roti kehidupan, ya. Dan Bapa sudah memberikan Yesus sebagai roti kehidupan bagi kita. Dan kita lihat juga di dalam Yohanes 6 ayat 45 bahwa Bapalah yang mempunyai pengajaran, dan pengajaran itu ada di dalam Yesus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, Yohanes pasal 16 ayat 23, bahwa Bapalah yang telah memilih kita, ya, untuk menjadi anak-anaknya, bukan karena kita yang memilih Bapa. Dan demikian juga Yesus. Saudara-saudaraku, begitu mengasihinya Tuhan kepada kita, sehingga apapun dilakukan untuk menyelamatkan kita manusia, bahkan harus merelakan anaknya sendiri untuk mengalami kematian guna untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Itu sebabnya dia kenapa melakukan itu, karena dia sangat mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Bapa, Anak mau bekerja untuk menyelamatkan kita. Tapi apakah respon kita terhadap apa yang dilakukan oleh Bapa dan Anak dalam proses untuk penyelamatan kita? Maukah kita menyambut kasih karunia tersebut? Maukah kita menyambut kasih yang begitu dalam yang diberikan oleh Bapa kita, oleh Allah kita, oleh Yesus Anak, yang dimana mau berkorban untuk kita manusia? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita mau menyambut itu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita.